Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Diari Fisika bersama saya Versti Ristiana. Nah, video pembelajaran kali ini berisi tentang kumpulan soal fluida statis. Yuk langsung saja kita kerjakan soalnya bersama. Yuk, langsung saja kita kerjakan untuk soal pertama, yaitu soal tentang tekanan hidrostatis dan tekanan mutlak. Seekor ikan berada pada kedalaman 15 meter di bawah permukaan air. Jika massa jenis air 1000 kg per meter pangkat 3, percepatan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat dan tekanan udara luar 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat, tentukan A. Tekanan hidrostatis yang dialami ikan, B. Tekanan total yang dialami ikan. Langsung saja kita tuliskan besaran-besaran yang diketahui di dalam soal. Rho 1000 kg per meter pangkat 3, H 15 meter, gravitasi 10 meter per second kuadrat, dan tekanan udara luar atau P0 adalah 10 pangkat 5 Newton per meter pangkat 2. Yang ditanyakan yang A adalah tekanan hidrostatis dan yang B adalah tekanan total atau tekanan mutlak. Maka kita bisa langsung jawab untuk tekanan hidrostatis dengan menggunakan persamaan Rho GH, sehingga hasil akhirnya adalah 1,5 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Nah, untuk menjawab tekanan total atau tekanan mutlak, maka kita tinggal menjumlahkan tekanan hidrostatis yang kita dapatkan di poin A ditambah dengan tekanan udara luar. Jadi hasilnya adalah 2,5 kali 10 pangkat 5 Newton per meter pangkat 2. Lanjut ke soal berikutnya tentang hukum Pascal. Gambar di samping ini menunjukkan sebuah tabung U yang berisi zat cair dan diberi pengisap. Dengan berat pengisap dan gesekan diabaikan. Agar pengisap tetap seimbang, maka beban F2 yang harus diberikan adalah... Pertama, yuk kita tuliskan besaran yang diketahui di dalam soal. F1 sebesar 20 Newton, A1 sebesar 30 cm pangkat 2, A2 sebesar 900 cm pangkat 2. Yang ditanyakan adalah F2. Teman-teman, masihkah kalian ingat bahwa konsep dari hukum Pascal adalah tekanan yang diberikan kepada fluida pada ruangan tertutup akan diteruskan ke segala arah dan sama besar. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan di sembarang titik besarnya adalah sama, sehingga bisa kita tuliskan P1 sama dengan P2. P-nya dijabarkan menjadi F per A, sehingga masing-masing P-nya dijabarkan dan dimasukkan semua besarannya, dan kita dapatkan hasil F2-nya adalah 600 Newton. Soal berikutnya tentang hukum pokok hidrostatika. Perhatikan gambar bejana berhubungan berikut yang diisi air dan minyak. Jika massa jenis minyak 800 kg per meter pangkat 3, maka tinggi air pada pipa kanan atau H sebesar... Teman-teman, langsung saja kita tuliskan besaran fisis yang diketahui di dalam soal. Yang pertama adalah Rho minyak sebesar 800 kg per meter pangkat 3, H minyak sebesar 8 cm. Nah, Rho air karena di dalam soal tidak diketahui, teman-teman harus ingat ya, besar dari Rho air adalah 1000 kg per meter pangkat 3, gravitasi sebesar 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya adalah ketinggian air atau H. Nah, untuk menjawab soal ini teman-teman ingat ya bahwa kedudukan atau kedalaman zat cair yang ditunjukkan dengan garis sejajar seperti pada gambar ini menunjukkan bahwa tekanan hidrostatisnya sama, sehingga kita tinggal uraikan. Persamaannya akan menjadi Rho GH1 sama dengan Rho GH2. Nah, kita masukkan masing-masing dengan
mencoret G-nya ya, kita sederhanakan. Rho yang pertama di sini adalah rho minyak 800 hanya H minyak 8 sama dengan rho airnya 1000 dan H air yang akan dicari, sehingga hanya kita dapatkan 6,4 cm. Soal tentang gaya apung. Sebuah benda tercelup sebagian dalam cairan yang memiliki massa jenis 0,75 gram per centimeter pangkat 3 seperti ditunjukkan oleh gambar di samping. Jika volume benda yang tercelup adalah 0,8 dari volume totalnya, tentukan massa jenis benda tersebut. Langsung saja kita tuliskan besaran fisis yang diketahui di dalam soal, yaitu rho fluida sebesar 0,75 gram per centimeter pangkat 3, volume tercelup sebesar 0,8 V. Jadi bagian volume yang tercelup adalah 0,8 bagian dari volume totalnya ya teman-teman. Yang ditanya adalah massa jenis benda. Nah teman-teman, karena di sini fluidanya adalah statis, maka yang kita gunakan untuk meninjau ya sistem ini kita gunakan hukum 1 Newton. Kita gambarkan dulu gaya-gayanya, ada gaya F yaitu gaya apung atau gaya angkat ke atasnya, dan ada W-nya, sehingga persamaannya akan menjadi sigma F sama dengan 0, F min W sama dengan 0, sehingga F-nya akan sama dengan W. F sendiri adalah gaya apung yang diperoleh dengan menggunakan persamaan rho fluida dikalikan volume tercelup dikalikan gravitasi, dan W-nya adalah rho benda dikalikan volume bendanya dikali gravitasi, sehingga kita sederhanakan dan substitusikan besaran yang ada di dalam soal, dan hasil akhirnya kita dapatkan rho bendanya sebesar 0,6 gram per centimeter pangkat 3. Soal berikutnya tentang tegangan permukaan. Sebuah kawat sepanjang 10 cm berada di atas permukaan zat cair. Jika gaya tegangan permukaan 4 kali 10 pangkat min 3 Newton, maka besar tegangan permukaan zat cair adalah... Teman-teman, langsung saja kita tuliskan besaran fisis yang terdapat di dalam soal. Yang pertama adalah panjang kawat atau L sebesar 10 cm atau 0,1 meter. Yang kedua adalah gaya tegangan permukaan atau F sebesar 4 kali 10 pangkat min 3 Newton. Yang ditanyakan dalam soal adalah besar tegangan permukaan zat cair. Maka kita bisa jawab besar tegangan permukaan zat cair dapat kita dapatkan dari persamaan F dibagi dengan L. F di sini adalah besarnya gaya tegangan permukaan, dan L di sini adalah bagian benda yang berada di atas permukaan zat cair. Langsung saja kita substitusikan besaran fisisnya, sehingga hasil akhirnya kita dapatkan 4 kali 10 pangkat min 2 Newton per meter. Soal berikutnya tentang kapilaritas. Pipa kapiler berisi air dengan sudut kontak theta. Jika jari-jari pipa kapiler 0,8 kali 10 pangkat min 3 meter, tegangan permukaan 0,072 Newton per meter, dan cos theta adalah 0,55, maka ketinggian air di dalam pipa kapiler adalah... Langsung saja, yuk kita tuliskan besaran yang diketahui di dalam soal. Cos theta sebesar 0,55. Tegangan permukaan sebesar 0,072 Newton per meter. Jari-jari atau R sebesar 0,8 kali 10 pangkat min 3 meter. Yang ditanya adalah ketinggian air di dalam pipa kapiler atau H. Nah, langsung saja kita substitusikan semua besaran yang diketahui ke dalam persamaan, sehingga hasil yang kita dapatkan adalah 0,0099 meter. Soal tentang viskositas.
Kecepatan terminal satu tetes air hujan berdiameter 0,5 mm yang jatuh di Jakarta adalah 7,5 meter per second. Tentukanlah koefisien viskositas udara apabila massa jenis udara adalah 1,3 kg per meter pangkat 3 dan percepatan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat. Nah, teman-teman, langsung saja kita tuliskan besaran-besaran fisis yang terdapat di dalam soal. Yang pertama adalah diameter dari tetes air hujan sebesar 0,5 mm. Ketika diketahui diameter, kita bisa mencari jari-jarinya ya teman-teman dengan cara D diameter dibagi 2. Hasilnya adalah 0,25 kali 10 pangkat min 3 meter. Kemudian adalah kecepatan terminal dari tetesan air hujan sebesar 7,5 meter per second. Lalu di sini ada massa jenis fluida. Massa jenis fluidanya di sini adalah massa jenis udara ya teman-teman sebesar 1,3 kg per meter pangkat 3. Kemudian ada gravitasi sebesar 10 meter per second kuadrat. Dan ada massa jenis benda. Di sini adalah massa jenis dari tetes air hujannya sebesar 1000 kg per meter pangkat 3. Yang ditanyakan adalah koefisien viskositas. Teman-teman, yang dimaksud dengan viskositas di sini adalah tingkat kekentalan ya. Tingkat kekentalan dari suatu fluida atau hambatan dari suatu fluida yang mengalir. Nah, kita bisa mencari besarnya viskositas atau koefisien viskositas di sini dengan menggunakan persamaan 2 dikalikan R kuadrat dikalikan dengan gravitasi dikalikan hasil pengurangan dari rho benda dikurangi dengan rho fluida dibagi dengan 9 dikalikan kecepatan terminal, sehingga kita dapatkan besar dari koefisien viskositasnya sebesar 73,98 kali 10 pangkat min 3 Pascal second. Nah, kalau tadi kita sudah kerjakan soal latihannya bersama-sama, sekarang giliran teman-teman untuk mengerjakan latihan mandiri berikut ini. Teman-teman bisa langsung scan ya dengan kode barcode yang tertera di gambar. Good luck ya! Itu tadi adalah video pembelajaran tentang kumpulan soal di bab fluida statis. Bagaimana teman-teman? Semoga bermanfaat ya dan semakin semangat belajar fisikanya. Nantikan video-video fisika lainnya di Diari Fisika bersama saya, Versti Ristiana. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.